Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Mayada. Saya pelajar di salah satu madrasah aliyah, tepatnya Madrasah Aliyah Negeri 3 Kediri. Saya berasal dari kota Kediri, tepatnya beralamat di Desa Jerukwangi, RT 2 RW 1, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Alasan saya mengikuti lomba review novel ini karena untuk menambah pengalaman dan wawasan saya. Terima kasih saya ucapkan kepada Dewan Juri, Bapak Ibu Dewan Juri, karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk tampil dalam 10 besar lomba review novel ini. Novel yang akan saya review kali ini yaitu novel berjudul Melati, catatan kata tuli oleh pengarang S.A. Octavia. Secara garis besar, novel ini menceritakan tentang sebuah perjalanan seseorang perempuan yang bernama Melati Fahira. Dalam sinopsisnya mengatakan bahwa tak apa banyak orang yang menjauhi kita karena akan kelebihan yang kita punya. Banyak orang yang menginginkan menjadi seperti kita. Segala cara dilakukan olehnya untuk meragukan apa yang kita punya, agar kita tak mampu mencapai apa yang akan kita jalankan. Tuhan selalu membersamai kita, mengiringi di setiap langkah perjuangan. Teruslah bersemangat dan beroptimis akan impian kita. Kegagalan awal adalah kesuksesan yang tertunda, maka bangkitlah, jangan lengah oleh keadaan. Teruslah memupuk potensi yang kita miliki. Jika kita punya mimpi besar, maka kita harus bersiap dengan badai yang besar pula. Bersamaan dengan badai itu, maka akan terang pelangi yang selalu bersinar untuk menghilangkan rasa takut yang terjadi pada kita. Novel yang berjudul Melati, catatan kata tuli ini mengungkapkan tentang kisah perjuangan seorang perempuan yang bernama Melati Fahira. Perempuan Melati Fahira ini dia mempunyai tekad yang kuat, semangat yang kuat, dan tak mudah lengah oleh keadaan. Ia selalu bersemangat untuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Di dalam novel ini penulis mengkiaskan ke tokoh Fahira ini sebagai kata tuli. Soalnya kalau dia sudah memiliki keinginan yang kuat, maka ia tak akan memperdulikan apa kata orang lain terhadapnya. Dia akan selalu berusaha, bersemangat untuk mewujudkan mimpinya. Seperti yang tertera dalam cuplikan ceritanya, yaitu di halaman 4. Ini anak kebiasaan panggil aku kata tuli. Katanya sih, kenapa dipanggil kata tuli? Karena kalau aku sudah punya mau, gak peduli orang mau mengatakan apa, ada tantangan apa kek, atau akan jalan terus. Kayak cerita kata tuli. Melati Fahira ini dikenal sebagai seseorang yang selalu bersemangat, berani, pantang menyerah, dan selalu optimis akan keadaannya. Dia tidak mau membebani orang lain, dia tidak mau merepotkan orang lain, terutama juga kedua orang tuanya. Bahkan dia rela untuk bekerja agar tidak membebani kedua orang tuanya akan biaya kuliahnya. Hingga pada akhirnya dia pernah tidak melanjutkan kuliahnya. Sekitar semester 1 dia tidak melanjutkan kuliahnya. Dia memutuskan untuk pergi bekerja, merantau, mencari uang untuk daftar biaya kuliahnya, dan tidak mau membebani kedua orang tuanya. Tidak berhenti sampai di situ, Melati akhirnya mempunyai dua pilihan, yaitu pergi ke Yogyakarta atau ke Surabaya. Sesampainya di Yogyakarta, dia merasa ada sesuatu yang tertarik di Yogyakarta ini. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan ke Surabaya. Di Yogyakarta sinilah perjalanan kehidupan Melati dimulai. Dia di setiap sudut kota Yogyakarta tersimpan semua kenangan yang menjadi saksi sejarah kehidupan Melati. Perjalanan Melati ini dimulai ketika dia
bekerja di sebuah pabrik, yang tepatnya itu pabrik PT Yang. Di pabrik inilah dia berhasil mengumpulkan uang untuk biaya pendaftaran kuliahnya. Berhasil ini artinya membuka peluang untuk si melati agar cita-citanya terbuka dan ia berhasil meraih dari kerja kerasnya sendiri. Tokoh Melati Fahira ini, dia juga berkenalan dengan seseorang yang bernama Kak Doni. Kak Doni mempunyai perasaan yang suka kepada Melati, tetapi dan menginginkan Melati untuk segera menikah dengan Kak Doni. Tapi apa yang dilakukan Melati ketika keteguhan kuatnya ini, keteguhan tekadnya ini diuji, dia lebih memilih untuk cita-citanya dibandingkan dengan urusan asmaranya. Tidak berhenti sampai di situ, Melati kemudian bertemu dengan seseorang yang bernama Kak Gali. Pertemuan ini berawal ketika Melati berteman akrab dengan adik Kak Gali yang bernama Yuli. Yuli bercerita kepada Melati mengatakan bahwa kakaknya yang bernama Gali diberi deadline waktu dari pihak kampus bahwasanya untuk mengerjakan skripsi diberi waktu 3 bulan. Kalau tidak, maka Kak Gali akan dinyatakan DO. Yuli meminta tolong kepada Melati untuk memberikan motivasi, dorongan semangat yang terbaik agar kakaknya bisa lulus. Alhasil Kak Gali ini lulus dan Kak Gali ini juga mempunyai perasaan suka kepada Melati. Hari demi hari, Melati disibukkan dengan urusan organisasinya. Suatu ketika Kak Gali pamit ke Melati untuk pergi bekerja ke Jakarta dan meninggalkan Melati. Namun perasaan tersebut seketika hilang dalam benak Melati, hingga pada akhirnya waktu mempertemukan Melati dengan seseorang pujangga, seseorang pecinta sastra yang bernama Ismail. Ismail inilah sering memberikan surat yang berisi puisi-puisi kepada Melati, meskipun Melati terkadang tak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Ismail tersebut. Hingga pada akhirnya pas waktu sudah mengetahui apa makna yang dikirimkan, surat yang dikirimkan oleh Ismail kepadanya, tetapi bagi Ismail itu berakhir dengan kecewa. Hingga akhirnya Tuhan mempertemukan Melati dengan seseorang yang bernama Riza. Riza ini mempunyai satu kali pertemuan antara Riza dan Melati berlangsung sangat singkat. Tetapi keseriusan Riza untuk melamar Melati, hal ini yang membuat mereka menuju ke jenjang pernikahan. Hanya satu surat yang pernah dikirimkan oleh Riza yang terdapat di halaman 77 review novel. Di halaman 77 ini surat yang pernah dikirimkan oleh Riza kepada Melati. Bandung, 22 November 2003. Assalamualaikum, teruntuk Kak Melati. Ya Allah, kalau ini jodoh saya, dekatkan. Jikalau ini bukan jodoh saya, jodohkan. Kalau bukan jodoh saya, jangan sampai dia punya jodoh yang selain sama saya. Kalau dia tidak bisa dijodohkan dengan saya, maka biarkan dia tak punya jodoh seperti saya. Kalau dia sudah punya jodoh, jodohkan lagi dengan saya. Begitupun juga seterusnya di halaman 77 dan 78. Meskipun mereka menikah, dia tidak sampai putus sampai di sini. Mereka bersepakat untuk tetap melanjutkan cita-cita mereka masing-masing. Kak Riza mendapatkan beasiswa ke Jepang dan akhirnya menjadi seorang fisikawan penemu, karena itu yang diinginkan oleh seorang Kak Riza. Sedangkan Melati
Setelah menyelesaikan skripsi dan wisudanya, dia pulang ke Ciamis sambil menunggu suaminya pulang dari Jepang. Akhirnya apa yang diimpikan Melati selama ini menjadi terwujud. Melati bergelar menjadi dokter. Kesimpulan dari review novel ini yaitu teruntuk review novel ini bagi pembacanya, apa kata orang yang akan membuat mundur langkah kita, selalu tetap maju, berjuang untuk menggapai cita-cita atau impian kita. Fokus kita hendaknya tertuju pada masa depan, yaitu impian yang kita cita-citakan. Optimis dalam segala hal, seseorang yang memetik buah manis kerja kerasnya sendiri. Seseorang akan bersungguh-sungguh dan memetik kerja kerasnya sendiri. Tuhan selalu memberikan hal indah setelah kita berjuang dengan giat terhadap apa yang kita inginkan. Kata tuli bukanlah tentang kerasnya hati seseorang, melainkan tentang sebuah perjuangan yang tak menghiraukan apa kata orang, yang pada akhirnya akan melemahkan semangat kita dalam menggapai mimpi tuli. Tuli ketika orang lain menganggap kita tidak mampu untuk melakukan hal tersebut dan selalu yakin pada kemampuan kita. Karena anggapan orang lain belum tentu menunjukkan pribadi diri kita yang sebenarnya. Novel ini layak untuk dibaca para remaja, terutama remaja putri yang sedang memperjuangkan cita-citanya, agar tidak terlemahkan oleh euforia drama percintaan remaja yang pada akhirnya hanya melemahkan semangat dan tekad mereka dalam memperjuangkan mimpinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.